izin kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat karunia kuasanya kita diizinkan bisa berkumpul melalui media ini. Meskipun berjauh-jauhan, ada yang di Jakarta, Kaltim, Kaltara, nah sayangnya di Bogor, tapi semua tetap buminya Allah ya, tempat kita beramal soleh. Semoga kita diizinkan oleh Allah nggak cuma kumpul di sini, tapi juga bisa kumpul nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada ini Persatuan Wanita Patria Pertamina Hulu Indonesia ya. Persatuan Wanita Patra, Ustaz. Patra ya, maklum. Kalau udah umur segini itu mata udah mulai ini Bu ya. Aduh Ustaz, Masya Allah, umur segini. So tua aja, karena kan saya belum tentu tua ya. Yang udah tua mah pernah muda, insya Allah. Alhamdulillah. Tenang, tadi disebutin kelahiran 91. Ada yang seumuran nggak? Ayo ibu siapa yang seumuran? Tenang ya. Ibu Ustaz. Seumuran anak saya. Nah Ustaz, itu Masya Allah, sudah banyak yang jawab. Masya Allah. Kalau ada yang lebih di atas saya usianya, maka pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Ya, karena tadi diperhatiin dari yang masuk, kelihatannya emang nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya Ibu ya. Berarti saya yang paling banyak dosanya ya. Mohon didoain, mudah-mudahan tobatnya diterima sama Allah. Tapi ya gitulah, Allahnya maha baik. Diri yang layak Allah matikan ini malah diizinkan sekarang bisa ngaji bareng sama bunda-bunda yang soleha ini. Nikmat yang mana lagi yang didustakan ya. Dan izin, saya belum sanggup menyebutkan seluruh nama dan tadi PKP cabang dan Masya Allah. Nah, karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah ya, bukan disebut oleh si Koko. Si Koko mah gini-gini aja udah. Nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Tapi aku yakin yang dipilih untuk ada di sini, padahal di luar sana ada yang lagi maksiat, bahkan ada yang masih tidur. Tapi Bunda merelakan waktunya, kuotanya, energinya, baterai handphonenya mau kumpul di sini. Ya istilah, mudah-mudahan ini wajah-wajah yang memang Allah inginkan nanti ada di dalam surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Istilah, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Bismillah, kalau di kajian selain ilmu yang paling lebih banyak harus kita kejar itu nanti ada dua hal. Yang satu hikmah, yang dua ini yang lebih utama, berkah ya. Karena kalau sekedar yuk nyari ilmu, betul nyari ilmu, tapi jujur kalau bicaranya ilmu sih kayaknya siapapun yang bicara kalah sama Google ya. Syekh Google ini kita masukinnya pakai bahasa Indonesia, dia cariin lengkap yang bahasa Indonesia. Masukinnya pakai bahasa Rusia, dia cariin lengkap yang bahasa Rusia ya. Bisa banyak bahasa dan lain-lain. Tapi ya robot ya, tidak bisa memberikan hikmah, tidak menyentuh hati, dan memang nggak punya hati, dan juga memang yang berbeda nanti di keberkahannya. Walaupun mudah-mudahan ada waktunya nanti, mudah-mudahan kita bisa talaki bertatap muka langsung bareng ya. Insya Allah. Maka temanya hari ini adalah cara Allah menyayangi hambanya. Tadi sudah disebutkan oleh Ustazah MC kita bahwa yuk kita tegaskan lagi, kalau ditanya siapa sih yang paling sayang sama kita,
lebih sayang daripada kita sayang sama diri sendiri, dan lebih sayang daripada ibu kita sayang sama kita, ya. Makanya itu adalah ya Allah, sudah jawabannya. Makanya kan ia Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Rahman, ya, yang rahmatnya terkhusus untuk semua. Bahkan dia sholat, dia nggak sholat, dia maksiat sekalipun tetap dikasih rezeki sama Allah. Saking global, total. Dan kalau Allah emang udah benci, juga mudah bagi Allah mematikan siapapun saat itu juga, ya. Karena bahkan kalau di doa untuk nikah kan sakinah, mawadah, warahmah. Ya, rahmah itu adalah cinta yang seperti tadi, matahari menyinari dunia. Nggak pernah dipuji, nggak pernah diapa-apain pun udah tetap aja menyinari, ya. Sakinah itu nanti cinta, perasaan cinta yang membuat kita jadi tenang, menenteramkan, menenangkan. Mawaddah itu yang membaraknya itu, wah, lagi hot-hotnya misalkan pasangan baru, misalkan baru nikah, yang halal ya tentunya, ya. Dan yang rohmah tadi yang adalah yang kepada seluruh makhluk dan tanpa batas, tanpa alasan. Nah, itulah kita bahkan juga dibikin orang Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti harus jadi kebaikan bagi orangnya, harus yang tanpa syarat. Jangan harus dianya baik dulu ke kita baru kita baik, ya. Karena kalau misalkan kayak begitu berarti baiknya kita masih belum karena Allah, belum tanpa syarat. Sedangkan menangnya Islam dari semua yang pernah saya pelajari, baik waktu di sekolah Nasrani, terlahir juga di keluarga Tionghoa, keluarga besar dari ayah, terutama Buddha. Jadi menangnya Islam adalah tadi, tidak hanya membuat manusia itu bisa bahagia tanpa alasan dan tanpa batas, tapi juga berbuat baiknya tanpa alasan dan tanpa batas. Ya, kita coba bahas, ya. Dan kita akan bahas cara Allah menyayangi hambanya. Sebagaimana kita kadang kalau sayang sama anak-anak, nggak melulu ngasih semua yang dipengen anak, betul? Anak pengennya permen terus, ya. Apakah cara menyayanginya dengan kita terus-menerus kasih permen meskipun dia udah sakit gigi? Kan enggak, ya. Ketika sudah ada waktunya dia harus berhenti makan, giginya udah keropos, ompong, sakit gigi, dia minta permen, nggak mungkin ibu kasih. Meskipun si anaknya ngambek, mamah mah pelit, beli gelang emas aja bisa, iPhone aja 14 Pro Max baru, masa aku permen aja nggak dibeliin misalkan, ya. Tetangga juga ngelihat, ibu kok nggak ngebeliin, ibu benci ya sama anaknya. Dijawab, ya enggak, atuh karena sayang, saya kasih anak saya permen terus malah menghancurkan dia, ya. Maka meskipun itu disukai oleh anak, sama berarti rumusnya seperti kepada kita semua, ya. Tapi sebelum itu ada yang unik, ya. Nah, kalau lebih interaktif kadang biasanya saya suka tanya dulu. Saya suka tanya, silakan dituliskan entah di kertas atau mau di handphone, di notepadnya. Pertanyaannya sederhana, apa sih yang membuat kalian bahagia, gitu, ya. Oh, Kalsel juga ada yang, mohon maaf, Kalimantan Selatan, tadi yang di Balikpapan. Semoga selalu dirahmati Allah, dimuliakan dan dijaga Allah, ya. Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya sederhana, ya. Kita balik lagi. Apa sih yang paling membuat kalian bahagia? Biasanya saya sambil minum sebentar, dikasih waktu, ya, 1-2 menit. Terserah, ini mumpung bebas, ya. Ibu mau Song Joong Ki jadi suami ibu misalkan, atau terus Lee Min Ho nya jadi suami kedua misalkan, ya. Terus, ya, mumpung ayal, ya, apa aja gitu, ya. Atau pengen punya rumah, pengen apa, silahkan bebas. Tapi ketika udah beres nih, kita gantian saya tanya, yuk jujur, siapa yang di dalam hatinya, yang di dalam daftar tersebut menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Sejauh ini pas survei sih, oh ternyata sedikit yang angkat tangan. Padahal kalau ditanya, loh emang gak pengen surga? Pengen sih. Tapi berarti kok tidak langsung ditulis pertama? Berarti punten. Mungkin itu penyebab kita sedih. Karena prioritas pertama kita masih belum surganya Allah, ya. Sehingga akhirnya punten, misalkan, iya saya dijahatin orang, padahal bisa jadi gara-gara dijahatin itu dosa kita lebih terbersihkan, derajat kita lebih dinaikkan, dan gara-gara itu kita lebih dekat ke surganya Allah. Tapi karena yang ada di hati kita nomor satunya misalkan ingin dipuji makhluk, ingin disayang orang lain, bukan surganya Allah, makanya sedih, gitu, ya. Sama kayak misalkan orang ngoleksi buku komik. Bagi dia segala-galanya dan kebahagiaan adalah ketika berhasil mengumpulkan seluruh komik.
Udah tahu, udah gitu komiknya hilang satu, padahal dia punya 8 lemari. Nangis tuh ngejerit guling-guling. Sedangkan ada temennya yang lain sama punya komik 8 lemari warisan dari orang tuanya misalkan. Tapi dia nggak suka komik, hilang satu lemari. Biasa weh, cuek aja. Emang bagi dia bukan itu sumber yang jadi kebahagiaan. Ya kadang ngeliatnya tuh sederhana, tinggal lihat aja. Kok mungkin dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah sedih, nggak pernah nangis. Pas kehilangan jabatan baru nangis. Ya itu berarti di hatinya adalah itu. Mendengar kata mutasi terdengar seperti dimutilasi dan itu ya, seolah mengerikan. Itu Masya Allah. Lah kalau misalkan kita mau, misalkan Allah ngasih deal kepada kita ya, bayangin aja ini, Allah nawarin deal. Hai hambaku, jawab, pilih, mau lo berarti kita lo pada jawab itu jawaban dari iman loh. Semua pada jawab pengen, padahal dengan itu kita tadi menyadari konsekuensinya. Mungkin harus pahit dulu, mungkin harus ada masalah di tempat kerja, mungkin harus ada cekcok dengan orang-orang yang tersayang misalkan ya. Tapi ketika ditanya kayak gitu pengen, berarti aslinya yang paling kita inginkan dalam hidup kita kan aslinya, kalau kata nurani, kata hati yang terdalam kan adalah surganya Allah gitu. Berarti Allah adalah yang akan paling melakukan, berupayakan segala cara, tanda kutip ya, karena Allah gak perlu berupaya, segalanya mudah bagi Allah. Tapi Allah lah yang paling mengaturkan agar gimana caranya kita nyampe kepada keinginan terbesar kita tersebut, yaitu ke surganya Allah ya. Dan orang kan beda-beda, ada yang memang ibadahnya udah bagus misalkan, ada misalkan yang memang belum bagus tapi cita-citanya tetap sama-sama ke surga kan, nggak ada yang cita-citanya pengen ke neraka gitu ya. Tapi ibadahnya kurang, misalkan sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi kadang cita-cita nggak nanggung. Aku mah pengen surganya tetanggaan sama Nabi. Mungkin malaikat juga geleng-geleng, ini orang amalannya apa gitu ya. Tapi Allah pengen ngabulin, ya udah dikasih fasilitas. Tahu-tahu teman kerjanya rese, anaknya agak kurang nurut, suaminya main judi slot misal, naudzubillah ya, misal, sehingga akhirnya dari situ jadi jalan. Ya udah, segala kesalahan yang tak terbersihkan, kalau dosanya udah habis gimana kok, maka tambah tinggi derajatnya mulia di sisi Allah. Kan pilihan kepahitan tuh cuma dua, kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat, udah itu aja ya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat beneran. Jangankan yang bikin kita nangis tiap malam termehek-mehek dah sambil sujud sambil sholat, kalau kita jalan ke depan rumah kelingkingnya nyenggol batu, kalau itu sakit, itu juga gugurin dosa. Jari tertusuk duri megang bunga mawar sedikit walaupun gak nyampe luka, itu aja gugurin dosa. Apalagi yang bikin kita nangis termehek-mehek sampai ngeraung-raung gitu ya, kayak serigala ya. Maka kita ambil pelajaran ya. Ada kisah di, mumpung ini malam Jumatnya udah lewat dan hari Jumat, izin ada yang tidak di mute. Okay. Ya, udah gitu ada surat kan yang memang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, yaitu surat Al-Kahfi ya, surat ke-18 110 ayat ya. Maka
ada kisah luar biasa, lebih tepatnya di ayat 60 sampai ayat 82. Ini kisahnya Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihi salam. Ya, sebagian ada yang berpendapat beliau bukan nabi, ada yang, tapi yang saya tahu guru-guru kami lebih banyak berpendapat beliau juga nabinya Allah. Ya. Terus berpetualang ikut kemana sama Nabi Khidir, ya. Dan ada ternyata di 3 tindakannya Nabi Khidir yang diprotes, dikomplain sama Nabi Musa. Mudah-mudahan udah pada pernah baca minimal terjemahannya ya. Ini jangan sampai belum pernah ya. Tiap pekan dibaca tapi belum pernah baca terjemahannya. Karena banyak sekali pelajaran luar biasa. Ya. Saya rangkum ya. Yang pertama yang diprotes adalah pengen naik kapal, perahunya dibolongin sama Nabi Khidir. Diprotes, kenapa dibolongin gitu ya. Yang kedua, ada anak kecil lewat di hadapan mereka lalu dibunuh oleh gurunya, oleh Nabi Khidir. Dibunuh anak kecil tanpa dosa. Kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka sampai di suatu kota, minta dijamu oleh penghuni kota tersebut, tapi bahkan segelas air pun gak diberi, ya, pada pelit semuanya. Dan ketika pengen ninggalin kota tersebut, ngelihat rumah anak yatim yang mau roboh, malah direnov, dibangun ulang. Kata Nabi Musa, tetangganya aja gak peduli, ya. Masa kenapa kita ngebangun rumah anak-anak ini, sedangkan mereka ngasih segelas air pun kepada kita nggak mau. Nah, itu di komplain 3. Saya pengen fokus misalkan ke yang nomor 2 dulu ya. Ada anak kecil dibunuh. Kan ketika akhirnya di akhir perjalanan kan akhirnya Nabi Khidir cerita bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu dan anak ini di masa depan dia akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Jadi Allah intervensi di situ dengan mengutus Nabi Khidir. Kita lihat beberapa pilihan skenarionya. Skenario pertama, anggaplah satu, si anak tetap hidup, tumbuh besar, bahkan si anak ini tumbuh besarnya pun jadi orang hebat, misalkan orang jadi tokoh, kaya, berkuasa, dan seumur hidup nggak pernah cekcok dengan orang tuanya, selalu akur, tiap hari ngasih hadiah, segala-galanya dunia misalkan punya. Tapi punten, murtad sekeluarga, kumpul ke surga nggak? Enggak, terpisah pasti. Apa artinya bahagia sebentar di dunia? Mending kalau nyampe puluhan tahun. Ada yang nggak nyampe puluhan tahun juga, ada yang udah-udahan hidupnya, ya. Tapi berakhir dengan penderitaan di neraka, naudzubillah. Skenario yang kedua, si anak wafat sebelum akil balik, berarti belum punya dosa ya. Terlepas seperti apapun cara wafatnya, maka anak belum punya dosa, meninggal ke surga nggak? Surga, belum punya dosa. Ibunya, misal dari waktu si anak wafat sampai si ibunya wafat, misal ibunya lebih panjang umurnya 40 tahun. Dan selama 40 tahun tersebut tidak ada satu malam pun si ibu tidak menangisi kepergian anaknya. Ya Allah, nah, ya Allah, lagi main depan rumah tahu-tahu ada yang bunuh, ada maksud apa ini ya Allah? Terus mempertanyakan kepada Allah gitu ya. Dan Allah nggak ngasih tahu apa, ada rahasia apa di dalam. Sedih pasti jelas. Ya. Maka tapi si ibu masih beriman, tiap hari beribadah, jadi tambah lebih rajin tahajudnya, baca Qur'annya, ya. Terus wafat dalam keadaan beriman dan banyak ibadah. Ujung-ujungnya ke surga nggak? Surga. Kalau sama-sama akhirnya ke surga, bakal ketemu lagi nggak sama anaknya yang tadi? Pasti, ya. Sehingga ketika nanti akhirnya udah ketemu, kita tahu apalah jadinya, apalah artinya pahit sementara di dunia ini kalau misalkan bisa berkumpul di bahagia yang abadi. Kita patokannya gini aja, para petani mereka aja rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah sampai matahari membakar kulit mereka, pegeheng gitu ya, demi panen yang paling cuman sepekan. Kan nggak mungkin nanamnya 4 bulan, panennya 4 bulan berturut-turut berbuah terus, kan itu nggak mungkin. Panennya pasti lebih sebentar. Tapi mereka rela 4 bulan demi 1 pekan aja rela gitu. Masa kita tidak rela cuman beberapa puluh tahun di dunia sebentar, tapi ganjarannya surga Allah yang abadi. Bahkan kalau kita bicara di hadis tentang surga itu, al-qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya di riwayat Muslim juga ada. Di hadisnya cukup panjang, saya langsung ke terjemahan ya. Diambillah orang yang seumur hidupnya nikmat
nggak pernah miskin, sakit, demam, batuk, menderita, nggak pernah seumur hidupnya, selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan. Lalu dia dicelupkan sejenak ke dalam neraka. Setelah dikeluarkan walaupun hanya sejenak, lalu dia berkata, aku tidak pernah melihat nikmat sama sekali dalam hidupku. Saking ngerinya, ya. Maka akhirnya lanjut yang kedua, Allah mengambil orang yang hidupnya sulit, sedih, menderita, lalu ia dicelupkan ke surga, balang sejenak saja langsung dia keluarin lagi. Maka lalu setelah keluar dari surga dia berkata, aku tidak pernah melihat kepahitan sama sekali dalam hidupku. Nah itu salah satu hadis yang menjelaskan tentang sifat surga itu seperti apa. Sehingga para guru-guru kami menjelaskan, silakan ya akal kita berusaha mikir surga itu kayak apa, seenak apa. Demi Allah, surga bukan kayak gitu. Surga lebih enak dari itu. Karena nggak bisa diukur pakai nalar, pakai akal. Kalau masih bisa keukur, oh nanti di surga sih begini ya. Walaupun ada ayat-ayat yang menceritakan kira-kira seperti apa. Tapi ketika akhirnya kita nyoba ngebayangin, demi Allah surga lebih nikmat lagi daripada yang kita bayangin itu. Karena kalau misalkan masih bisa ketakar akal, maka pasti itu bukan surga. Gitu ya, para guru-guru kami ngajarinnya kayak begitu. Sama, neraka juga kayak begitu. Oh, paling api doang, misalkan kayak gitu. Ingat nggak kisahnya Imam Abu Hanifah diledekin sama orang yang ini? Nggak aneh katanya Allah teh. Kalau misalkan nanti orang yang berdosa dan bangsa jin masuk ke dalam neraka yang membangkang ya, ya kan kalau manusia dari kulit kebakar api ya pasti sakit. Kalau bangsa jin kan dibuat dari api, terus masuknya ya ke neraka, neraka juga api. Ya api ketemu api mah nggak panas atuh. Terus apa jawaban Imam Abu Hanifah? Ditapok, cepok. Ditanya, sakit nggak? Sakit wahai Imam. Pipimu terbuat dari apa itu? Kulit wahai Imam. Tangan saya terbuat dari apa? Kulit juga. Sakit nggak kulit ketemu kulit? Iya juga ya sakitnya. Masya Allah ya. Jadi ya, emang gitu ya Imam Abu Hanifah kerennya, Masya Allah. Cerdasnya seorang ulama itu. Jawaban yang pertanyaan yang seolah-olah menjebak sulit dijawab pakai satu tabokan selesai urusannya. Itu tambah luar biasa ya beliau ya. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi kayak gitu ya. Sehingga kita lihat kesimpulannya dari kejadian yang tadi. Lihat, kita tadi udah survei bahwa hal yang ternyata paling kita inginkan adalah surganya Allah. Terus Allah lah yang akan paling mengupayakan agar kita nyampe surganya Allah, dan itu terserah Allah. Allah lebih tahu kita harus diuji dengan cara apa. Ada yang diuji dengan anaknya, diuji dengan kerjaannya dan yang lain-lain, diuji dengan suaminya dan lain-lain. Ya. Tapi lihat, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh ke anak kecil pada dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Ya. Coba bayangin, Nabi suruh bunuh orang, coba kan ya kali aja kan perbuatan yang seolah-olah ini. Tapi kalau ujung-ujungnya ke surga, lihat demi mereka ke surga. Dan Allah juga tahu ini hamba-hambanya nyampe surga nggak akan protes mereka, dan saking nikmatnya. Ya, lebih ridho daripada dibiarin sok bahagia. Ya kayak tadi aja ya, anak kecil nih permen terus tahu-tahu sakit gigi ya, baru kita nyala lebih kelabakan. Jadi sama hidup kita juga kayak gitu. Kalau sekarang kita lagi jalanin hidup yang ya Allah, kok perih banget ini teh ya Allah, meni berat. Punten, bisa jadi gara-gara ujian itu kita jadi lebih terjamin surganya daripada yang gak diuji kayak kita. Tenang aja, gak rugi. Jangan alergi sama masalah. Ya. Karena ya gimana atuh, jangan diukur-ukur juga bahwa kalau misalkan kita nurut terus langsung seumur hidup nggak ada masalah. Oh enggak, pasti akan tetap ada masalah. Para nabi, para orang soleh terdahulu lebih soleh iya, tapi lihat masalahnya kurang banyak, apalagi lebih banyak dari kita. Tapi tidak menghancurkan mereka, ya. Malah tambah tawadu, tambah santun, tambah berakhlak, tambah mulia, kan, ya. Karena tadi kan kepahitan cuma dua ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat, tambah tinggi derajatnya. Kan Allah teh nggak iseng ngasih contoh di dalam Al-Quran teh Firaun gitu. Coba kayaknya orang zaman sekarang nggak akan lebih kaya dari komplotannya Firaun. Udah mah dia raja, berkuasa, istri soleha. Menurut beberapa riwayat, hidupnya 400 tahunan, seumur hidup nggak pernah sakit, seumur hidup nggak pernah demam, seumur hidup batuk juga nggak pernah. Apakah mulia? Enggak, hina ya. Terbukti nggak pernah ketemu seorang pun ibu ngasih nama anaknya Firaun, betul?
Kakak ketemu, ibu anaknya lucu banget, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Dan jadi adil toh, kalau bahagia harus kaya dan punya jabatan dulu, ya Allah yang nggak adil berarti. Kan rezeki yang bagiin Allah. Tapi selalu tuh kita bisa temukan yang uangnya kok lebih sedikit tapi dia lebih ceria, ya. Terus ada lagi yang uangnya lebih banyak dari kita kok lebih menderita. Nang ajal. Dunia mah gitu-gitu aja asli, ya. Kayak sampai kami waktu itu berkesimpulan, ya. Kalau ada orang yang segitu ngoyoknya pengen jadi kaya sampai nggak peduli mau fitnah orang, senggol sana sini, sikut sana sini. Alasan orang pengen jadi kaya itu sederhana, atau satu doang aslinya, yaitu adalah belum pernah kaya. Nah, gitu aja, ya. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu nggak? OKB, orang kaya. Iya, Ustaz. Iya. OKB apa? Orang kaya baru. Salah, Ustaz. orang kaya blow on. Oh. Maaf ya bercanda ya, tapi betulan. Misalnya dia bilang, kok kan ini bisa beli makanan banyak, orang lain cuma bisa beli sebungkus, aku bisa beli 1000 bungkus. Orang yang udah kaya asli sadar, emang perut saya muat makan 1000 bungkus. Tapi kan bisa dibesokin, besoknya bisa jadi udah basi. Kan bisa diangetin, nggak akan lebih enak daripada masak baru. Sok lebih bahagia dibagiin pasti, ya. Bagian punten ya Bu, ibu makan tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin daging wagyu import seporsinya aja 1,5 juta. Bedanya di mana? Di sini 5 cm segini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Lebih pendek, ya. Begitu udah ketelan masuk tenggorokan nyampe perut, emang beda. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, gitu-gitu aja. Dan yang lebih sama apa? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada, ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, mustahil. Sepatu yang 50.000 sama yang 500 sama yang 50 juta sama-sama bau kaki, ya. Tetap aja kan diinjak-injak juga, ya. Nggak mungkin bisa masuk di masjid malah. Bahkan kayaknya lebih susah khusyuk yang pakai sepatu bagus daripada sendal jelek, ya. Pasti nggak mau sholat di depan biasanya, sengaja dekat pintu. Jadi kalau pas lagi ruku masih ada. Enggak lah, gitu aja. Atau misalkan kok kan bisa beli villa, beli rumah besar gitu ya, segede-gedenya bangunan yulah, tidurnya mah tetap di atas kasur 1x2, paling gede yang king size saya 2x2, nggak mungkin dia muter-muter ngegelinding guling-guling ke setiap bagian rumahnya, kan nggak mungkin, ya. Lagian kalau mau jujur, orang beli villa siapa sih yang paling nikmatin villanya? Si Mamang sama si Bibi yang jaga, seger berenang tiap hari Bu, nikmat, ya. Udah mengalir-alian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Lah enak. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Dan dari sini aja kita udah sadar ternyata kunci bahagia itu satu, ya. Jaga villa. Maaf ya, bercanda. Ya. Tapi bandingin sok sama. Iya, bandingin yang punyanya. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau di aku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, ya nggak. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang, apalagi ngisi token listrik, ya kali Bu. Masa villa segede gitu ngisi token 20 ribuan, dilepehin sama setrumnya juga, ya. Belum yang paling repot dihisap. Ngejar apa tuh lah. Kita mah bahagia teh dari mana sih jadinya? Kok bisa healing? Sok ibu healing coba, ya. Kemana? Cappadocia misalkan, ya. Kesana tapi sendirian Bu, garing, ya. Pelangap-pelongo ngeliatin, balon udara, gunung. Yang lain mah mesra, romantis. Tahu-tahu ada pria Turki, tinggi, putih, langsing, yang mirip-mirip bihun gitu Bu, ya. Jadi gitu mendekati kan, ibu udah deg-degan, Masya Allah, dia datengin cowok Turki. Taunya dia cuma minta tolong difotoin, ya. Sakit hati, ya. Menderita. Tapi bandingin misalkan ibu cuman ke warung depan rumah 5 langkah, tapi dengan orang yang dicintai,
Lebih indah lah itu mah dari film India. Meskipun punten ya, meskipun nginjek tai kotok, nginjek tai ayam, malah jadi bercandaan lucu. Hahaha, kamu kena nginjek. Ih, kamu sih nggak ngingetin. Ah, kan kamu yang ini kan jadi so sweetnya. Masya Allah. Telah jadi seru-seruan, Masya Allah. Jadi kan ternyata healing aja bukan perkara pergi kemana, tapi sama siapa, dengan siapa. Coba ibu punya anak lagi lucu-lucunya, Bu. Dia umur 2 tahun, ngajakin ke kebun binatang. Kan kita ikut semangat, ayo deh kita ke kebun binatang, mama juga lagi libur. Kenapa ibu semangat? Jawab jujur. Apa karena bakal ketemu gajah? Nah, enggak, ibu udah tahu gajah dari dulu bentuknya gitu-gitu aja. Ya. Tapi terus kenapa jadi bahagia? Ini kan perasaan menanti ekspresi si anak yang lucu ini ketika nanti ketemu sama gajah itu kan sesi yang kalau coba kalau misalnya emang karena itu coba ibu sendirian ke kebun binatang kan garing ya, bingung pelanga pelongo, oh iya teh gajah, oh jerapah itu panjang kan, insya Allah. Jadi ya itulah, saya tenang aja. Suka tidak suka, mau tidak mau, Allah tetap sayang sama kita dan akan Allah aturi gimana caranya kita tambah dekat ke surganya Allah. Sisain waktu lah, kayaknya tadi ada yang nanya di kolom chat, mudah-mudahan ada yang bisa kita obrolin ya. Wallahu a'lam bishawab, kembalikan dulu kepada Ustazah. Saya izin minum ya. Iya, silakan Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sekali yang tadi sudah dibagi sama Ustadz ya, pengalaman, kemudian sharing ininya Ustadz mengenai cobaan hidup ya Ustadz. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mohon izin untuk membacakan. Kita jawab satu-satu. Oh iya, ini tangan kanan ya, tapi di kalian akan terlihat kiri. Satu-satu aja, Bu. Iya, baik Ustadz. Karena kamera. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Yanti M. Asna, Field Sangatta. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita sebagai seorang hamba mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Bagaimana cara kita sebagai seorang hamba mengetahui bahwa yang kita sudah lakukan itu adalah dicintai Allah atau enggak? Kalau pengen mengetahui apa yang Allah cintai, maka lengkap itu mah di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi ada. Tinggal kita mau menggalinya atau membacanya atau tidak. Kalau emang beneran males bacanya juga ya sok dengerin kajian gitu ya. Tapi mungkin saya lengkapi mungkin pertanyaan yang lebih dimaksud, gimana cara kita tahu bahwa yang udah kita lakuin nih, hidup kita nih, ini tuh Allah udah cinta belum? Allah tuh udah ridha atau belum? Karena biasanya lebih sering ditanya seperti itu. Ya. Maka kami pernah menanyakan hal ini juga kepada guru kami, semoga Allah merahmati beliau. Beliau bilang kayak begini, kalau Allah sudah ridho dengan hidup seseorang itu, maka nanti hidupnya berkah katanya. Gimana Ustaz? Maksudnya contoh hidup berkah teh tolong dijelasin. Beliau ngasih contoh sederhana. Ya, contohnya paling utama, lihat aja. Cukup waktunya cukup dalam sehari untuk semua-muanya. Gimana maksudnya, Tat? Kita pernah lihat kan? Ada orang yang nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya belum pulang-pulang. Kaya enggak, malah banyak utang, iya ada yang kayak gitu. Ya, dunianya nggak dapat, akhiratnya apalagi. Dan jangan ditanya, nggak ada waktu buat istrinya, nggak ada waktu buat anaknya, nggak ada waktu buat orang tuanya, apalagi nggak waktu buat ngaji. Tapi lihat yang akhirnya Allah berkah, ridho, lihat hidupnya cukup buat semua. Saya perhatikan akhirnya pola hidupnya beliau, iya juga bangun sebelum subuh, udah tahajud, ibadah yang luar biasa itu. Dan karena udah bangun sebelum subuh, subuhnya pasti nggak telat. Dan bahkan berjamaah tepat waktu di masjid. Jadi imam bahkan beliau mah kalau sedang ada di masjid. Dipersilahkan oleh orang yang lain. Beres, kami kuliah bareng di jurusan hadis. Jadi menuntut ilmu beres sholat subuh. Sambil ya tentu ada baca Al-Quran. Jadi matahari lebih dahulu melihat Al-Quran daripada cahaya matahari. Mata kita lebih dahulu melihat Al-Quran daripada melihat cahaya matahari. Beres jam 7 berangkat baru beliau kerja ngajar karena guru. Tapi keluar dalam keadaan udah tahajud 11 rakaat, udah subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sudah baca Quran dan sudah menuntut ilmu. Tuh keluar rumah tuh udah punya modal segitu banyak. Dijamin hari itu pasti lancar selancar-lancar.
Nyampe sekolah ngajar. Ya sekolah mah paling kadang jam 7 sampai jam 12 udah selesai pulang. Dan pasti ada jedanya. Beliau sempetin duha. Dan kalau pengen dibiasakan ya, salah satu yang kami dapat dari guru-guru kami adalah kalau Rasul kalau sudah malamnya 11 rakaat, maka nanti duhanya 8 rakaat. Dan kalau misalkan tidak sampai 11 rakaat, maka Rasul duhanya kadang 12 rakaat. Jadi dijaga untuk supaya standar seorang mukmin itu sehari 40 rakaat. Di atas muslim ya, bukan sekedar muslim, ini mukmin. 40 rakaat, 17 yang wajib ditambah 11 tahajud berarti udah 28, ditambah misalkan rawatib qobla subuh, qobla dan ba'da zuhur, udah gitu ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Nah itu udah tambah 10 rakaat. Paling kalau mau ditambah qobla asar misalkan 2 lagi, berarti udah nambah 12, itu berarti udah 40. Kalau mau ditambah duha 8 berarti udah 48 rakaat dalam sehari. Ya. Lalu siang kan udah beres nih, pulang nih. Kadang ada kajian lagi tuh, mengajar lagi. Kalau nggak ada ya berarti pulang, jemput istri dan dengan anak-anaknya. Sorenya ada kosong, bisa bidul walidain, ketemu dengan orang tua. Habis maghrib kadang ada pengajian lagi. Kalau nggak ya udah tinggal waktu rihlah sama dan cukup semua. Duit tetap dapat, tapi kan duitnya nggak sebanyak yang para konglomerat. Kan yang penting cukup. Konglomerat juga banyak yang nggak cukup meskipun secara nominal lebih banyak, makanya ada yang masih tetap nyuri dari rakyatnya. Ya udah, ya juga berkah, waktunya cukup sehari. Sedangkan lihat ada orang yang kan satu harinya sama kan, kita sama Nabi juga sama, kita sama orang soleh terdahulu sama, seharinya sama-sama 24 jam. Loh kok ada orang yang misalkan 40 tahun hidup, dia mah udah punya perusahaan, saya mah malah punya banyak utang. Yang bedain apa? Itu nanti keberkahan. Kalau udah pakai berkah cukup nanti buat semuanya. Ya, itu aja. Dan tadi ya, kalau turunkan sakinah pasti ya lebih tenang, nyaman, damai, tentram hidupnya. Dan itulah juga lah yang dirasakan lah daripada waktu dulu masih bergelimang, waktu masih jadi bandar judi di sana. Lebih nikmatan sekarang. Ya. Itu salah satu cirinya aja ya. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.